Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia, membahas berbagai genre film. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini aku mau bahas film yang masih anget guys, berjudul Next Swim 2024. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang sedang mencari rumah, di mana mereka akhirnya menemukan satu rumah yang sangat cocok dengan kolam renang di halaman belakang rumah. Namun tanpa mereka ketahui, ada rahasia kelam di rumah itu. Apakah yang akan terjadi kepada keluarga itu nantinya? Penasaran kan kalian? Oke, sebelum ke alur boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Berlatar pada tahun 1992 di kediaman rumah keluarga Summer, terlihat seorang bocil bernama Rebecca terbangunkan oleh suara mainan. Begitu diperiksa, Rebecca langsung menghampiri kakaknya bernama Tommy yang sedang terbaring sakit. Rebecca memberitahu bahwa mainan Tommy yang hilang kini berada di kolam renang, dan karena Tommy tidur, Rebecca pun mengambilnya sendiri. There you are. Jarak mainan yang terlalu ke tengah dasar kolam sangat menyulitkan Rebecca hingga membuatnya terjatuh. Lah kok hilang? Dirasa itu tadi hantu. Rebecca yang ketakutan segera berenang ke tepi kolam. Dan di saat itu pula tiba-tiba mainan Tommy naik sendiri ke permukaan. Entah siapa yang menarik Rebecca, tetapi di saat Rebecca tenggelam, terlihat banyak sosok hantu bermunculan di pinggir kolam disertai suara temagami. Malang sekali, tak ada satupun orang yang menolong Rebecca hingga dia pun hilang entah kemana. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Di tengah gerimis hujan, seorang pria bernama Ray tiba-tiba merasa pusing saat akan menyusul istri dan kedua anaknya. I'm good. Give me a head start. I'll meet you. Great. It's got a single level bed. Selang beberapa saat, rupanya mereka sedang mencari rumah kontrakan. Agen rumah bernama Kay sangat senang bisa bertemu Ray, pemain baseball terkenal. Ivy merasa Ray kurang suka dengan rumah itu, lantas mereka mencari rumah lain. Hingga setelah berkeliling, mereka melihat satu rumah dijual berada di ujung kompleks. Kay berkata jika rumah ini sudah 32 tahun tidak dihuni, jadi butuh sedikit perbaikan. Dan bagusnya, rumah ini sangat dekat dengan sekolah favorit yaitu Harold Holt. Mendengar nama sekolah itu, kebetulan Ivy bekerja di sana sebagai admin. Cool. Dengan adanya kolam renang membuat Ray tertarik dengan rumah itu, lantaran Ray sudah lama menginginkannya. Di tengah perbincangan, anak-anak berteriak memanggil mereka untuk mengajak makan siang. Dan saat Ray beranjak pergi, dia melihat bola baseball mengambang di atas kolam. Saat Ray tenggelam, tiba-tiba dia teringat saat dirinya masih menjadi pemain baseball. Hingga setelah itu, Ray berusaha naik ke permukaan. Ivy dan kedua anaknya langsung panik saat melihat Ray habis tenggelam. Merasa khawatir, Ivy kemudian membawa Ray ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Dan setelah diperiksa, dokter berkata jika kondisi Ray belum stabil, maka dari itu dokter menyarankan agar Ray melakukan terapi seperti berenang. Sudah setahun ini Ray mengidap penyakit saraf langka yang mengharuskan dia pensiun menjadi pemain baseball. Sambil jalan pulang, Ray berkata jika dirinya ingin sekali tinggal di rumah itu. Lagi pula dia bisa setiap hari terapi. Ivy pun senang mendengarnya, lantaran dia juga sudah lelah berpindah-pindah rumah dan ingin memiliki tempat tinggal tetap. Dengan demikian, mereka sepakat membeli rumah itu. Beberapa waktu berlalu setelah menempati rumah itu, mereka bergotong royong membersihkan kolam renang. Ray bertugas membersihkan saluran pembuangan air. Namun saat dia memasukkan tangannya lebih dalam, ada sesuatu yang melukai tangan Ray. Dan seketika itu air kotor mulai menyembur ke atas. Lalu tak lama petugas pemeliharaan kolam yang mereka panggil sudah tiba. Dan berkata jika kolam itu memiliki mata air sendiri. Dalam artian mereka nggak perlu capek-capek mengisi air kolam. Karena secara otomatis kolam tersebut bakal terisi dengan sendirinya.
The water takes all the strain off my muscles. It's a pain. No, don't do it. Malam harinya, Ray lagi sibuk membereskan barang-barang sambil melihat video yang merekam kebersamaan mereka. Sementara Ivy yang merasa gerah malah nekat berenang di tengah malam. Ivy berenang dengan enjoy kesana kemari, dan dia langsung terkejut saat melihat Ray berdiri di pinggir kolam. Ivy mulai merasa takut, dia merasa itu bukan manusia. Suasana menjadi horor saat lampu kolam mendadak berkedip. Oh. Merasa ada yang gak beres dengan kolam itu, lantas untuk jaga-jaga Ivy memberitahu Ray untuk memasang penutup kolam sekaligus memeriksa lampunya. Saat semua sudah tidur, kucing mereka bernama Cider sedang duduk di papan kolam. Lalu seketika dia merasa terancam saat melihat kemunculan mainan perahu. Nampaknya telah terjadi sesuatu pada Cider, di mana ketika pagi harinya, keluarga Ray panik saat menemukan kalung Cider mengambang di atas kolam. Ivy berusaha menenangkan putranya bernama Elliot dan bersama-sama mencari Cider di sekitar kolam. Sementara Ray merasa aneh, tangannya tidak merasakan sakit, dan ketika perban itu dibuka, Ray tak percaya saat melihat luka di tangannya menghilang tanpa bekas. Setelahnya, Ray dan Elliot mencoba penutup kolam yang baru dipasang. Di jam 3 dini hari, Ivy terbangun oleh mimpi buruk. Belum reda rasa syoknya, Ivy dibuat heran saat melihat Ray berenang sangat lancar, seakan Ray tidak sakit. Hingga beberapa hari kemudian, Ray kembali mengecek kondisinya. Dan setelah selesai melakukan berbagai macam tes, si dokter tercengang dengan perkembangan Ray yang dialami. Apalagi terapi renang yang Ray jalani membuatnya mengalami kesembuhan yang signifikan. Mendengar hal itu, Ray pun merasa jika kesembuhan ini berkat dirinya yang sering berenang. Hey, Mom, I finished all my work. Singkat waktu setelah pulang sekolah, Elliot menghampiri ayahnya di garasi. Can you help me out with something? Sambil memegang toples berisi koin, Elliot meminta ayahnya untuk menemaninya berenang main koin. Ray pun mengiyakan, tetapi dia menyuruh Elliot untuk duluan berenang. Dikira ayahnya yang melempar koin itu, tapi ternyata tidak ada siapapun. Dirasa ini permainan ayahnya, Elliot pun mengambil koin tersebut. Namun tiba-tiba saja koin itu kembali dilempar yang menuntunnya menuju kolam yang lebih dalam. I got them all in one breath. Lagi dan lagi Elliot tidak melihat siapa-siapa di sekitar kolam. Lantas Elliot yang menghiraukannya kembali berenang. Di tengah keanehan yang terjadi, tiba-tiba Elliot mendengar suara gadis dari saluran pembuangan, dan saat Elliot berenang mendekatinya, suara gadis itu mengaku jika dirinya Rebecca yang sedang mencari ibunya, dan berkata jika dirinya menemukan mainan Elliot. Mom, Mengalami hal yang menyeramkan, Elliot pun memberitahu ibunya, dan saat diperiksa, Ivy tidak melihat siapapun di kolam. Keheranan Ivy itu pun ia ceritakan ke Ray. Mendengar itu, Ray beranggapan mungkin saja Elliot hanya ingin mencari perhatian. Lagi pula sampai saat ini, Elliot belum juga memiliki teman yang bisa saja membuatnya kesepian. Lantas supaya Elliot bisa berbaur dengan teman-temannya, mereka berencana membuat pesta kolam dengan mengundang tim baseball Elliot. Sesaat kemudian, Elliot hari ini ada latihan baseball, dan untuk membangun rasa percaya dirinya, Ivy memberinya semangat, dan saat Ray tiba, pelatih Elliot bernama Eddie memperkenalkan Ray kepada para murid. There you go. Yes! Nice! All right, line. Kehadiran Ray tidak hanya sebagai penonton, tapi dia ikut melatih para murid. All right, are you ready? Dan kini giliran Elliot. There you go. Nice. There you go. Meski pukulan Elliot kurang bagus, tetapi Ray dan yang lain merasa bangga. Hingga setelah semua murid sudah berlatih, Eddie menawarkan Ray untuk mencoba bermain. Sudah lama tidak bermain baseball, Ray sedikit grogi, membuat pukulan pertamanya meleset, dan saat dia kembali mencoba, Ray terjatuh. I'm good. Let's keep going.
Tak ingin menyerah, Ray ingin mencoba sekali lagi. Di saat Ray bersiap memukul, di waktu yang sama tiba-tiba saluran pembuangan bergetar. Seakan mendapat kekuatan, Ray tak percaya bisa memukul bola sangat jauh, dan di saat itu pula keluarga Ray merasa heran saat melihat kemampuan ayahnya seperti sedia kala. Malam harinya, Ivy dan Ray yang mendapat undangan makan malam meminta kedua anaknya untuk tidak melakukan hal yang aneh selama mereka pergi. Namun baru saja ibu dan ayahnya pergi, kakak Elliot bernama Izzy mendekati Elliot, di mana kali ini Izzy akan mengundang pacarnya ke rumah. Dan Izzy meminta Elliot untuk tidak memberitahu ibu mereka jika tak ingin semua mainnya dihancurin. Marco. Izzy dan pacarnya bernama Ronin berada di kolam. Mereka bermain petak umpet renang. Padahal Izzy sedikit mengintip, tetapi dia tidak sadar jika di hadapannya bukanlah Ronin. Sangat menyeramkan, ternyata itu sosok hantu berwajah lumut, namun Izzy yang mengira itu Ronin segera mencarinya. Sontak Izzy langsung panik ketakutan saat sosok menyeramkan menarik kakinya. Tapi beruntung Izzy bisa lolos dengan keluar melalui sebuah cahaya yang seperti portal. Di tengah ketakutannya, Izzy menceritakan apa yang dialami ke Ronin. Mendengar itu, Ronin seakan tak percaya, tetapi dia berusaha menenangkan Izzy. Dan di saat itu pula, Izzy menyuruh Ronin pergi saat mendengar ibu dan ayahnya sudah pulang. Go away. Keesokan harinya, Elliot menemui Izzy. Dia tahu apa yang terjadi pada Izzy semalam. Lantaran Elliot pun juga diganggu hantu kolam. Meskipun sama-sama diteror, tetapi Izzy tak ingin jika orang tuanya tahu soal ini. Apalagi sang ayah sembuh berkat kolam itu. Lantas Izzy meminta Elliot menutup mulut. Selang beberapa saat, pesta kolam pun sudah dipenuhi para tamu. Entire neighborhood. Thank you. Oh, I made my jiggly rum cake. He used to rep Eva Longoria, Mark. Di tengah kemeriahan acara, Elliot yang masih penasaran terlihat menyiapkan kamera untuk merekam penampakan di kolam. Sementara di kolam, Ray bersama putra Eddie bernama Tyler sedang bermain gulat renang. Di satu sisi, Ivy yang merasakan keanehan yang terjadi di rumahnya menanyakan pada Kay tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada pemilik sebelumnya. Kay sebenarnya tidak tahu secara detail tentang rumah ini, tapi menurut rumor yang beredar, ada kisah tentang seorang gadis yang tenggelam di kolam rumah ini, di mana sampai saat ini mereka belum menemukan keberadaan jasad si bocil. Mendengar itu, Ivy terkejut. Dia pun teringat cerita Elliot dan bertanya apakah nama bocil itu Rebecca. Sontak Kay merasa heran saat Ivy mengetahui nama bocil itu. Sementara di kolam saat Tyler dan Ray memenangkan permainan gulat, tiba-tiba Ray dirasuki sesuatu yang keluar dari saluran pembuangan. Sambil mencengkram kaki Tyler, Ray menenggelamkan diri. Melihat ada yang tenggelam, Elliot yang panik segera memberitahu ibunya. Dan di saat itu pula, Eddie segera menyelamatkan Tyler saat menyadari anaknya tenggelam. Okay, let's get him inside. Beruntung Tyler dan Ray selamat. Meski Ray hampir membuat anaknya tewas, tetapi Eddie tidak akan menuntut Ray. Hanya saja Ray tidak dibolehkan lagi melatih para murid. Stop, guys. Di sore harinya saat hujan turun, Ivy yang merasa kolam itu tidak beres mengajak Ray untuk pergi. Apalagi dia tidak ingin kedua anaknya mengalami hal serupa. Dirasa perkataan Ivy ada benarnya juga, Ray yang sempat menolak menurutinya. Namun belum sempat pergi, Ivy dan anak-anaknya langsung panik saat melihat keadaan Ray tiba-tiba memburuk. Ivy merasa ada sesuatu yang menyerang Ray dari dalam, dan itu pasti berasal dari kolam. Rasa yakinnya semakin kuat saat Ivy mendengar Ray terus berbicara tentang kolam itu. Dan setelah mengurus air kolam, Ivy mengecek keadaan anak-anaknya. Dengan apa yang terjadi di keluarga mereka, Ivy meminta Izzy untuk tidak takut. Dan Ivy berjanji akan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.
Your party ended on a sour note, but you give Keesokan harinya, Ivy mencari tahu tentang Rebecca di internet, di mana ternyata tidak hanya Rebecca saja, ada lebih banyak orang yang menghilang di kolam itu sejak tinggal di rumah tersebut. Lantas untuk bisa tahu apa yang terjadi pada kolam itu, Ivy meminta alamat keluarga Summers kepada Kay, dan setelah diberikan, Ivy segera menuju lokasi. My name is Eve Wallace. Setibanya di tujuan, Ivy memperkenalkan diri, dan saat Ivy mengatakan soal kolam itu, si ibu langsung mempersilahkan Ivy untuk masuk. Di dalam, si ibu yang bernama Lucy menceritakan kesuksesan Tommy. Lalu kemudian, Ivy mulai membahas rumah beserta Rebecca. Akan tetapi, Lucy selalu mengalihkan pembicaraan seolah menutupi kasus putrinya. Ivy pun langsung ke inti. Dia berkata jika sejak pindah ke rumah itu, penyakit Ray seketika sembuh, dan Ivy berpikir kesembuhan Ray karena kolam itu. Akan tetapi, Ivy dan anak-anaknya selalu mengalami hal aneh. Mendengar itu seketika wajah Lucy terlihat tegang dan dia menjadi panik saat Ivy kembali menanyakan soal Rebecca. Lucy pun akhirnya memberitahu. Dia berkata jika sebelum rumah ataupun kolam itu dibangun, terdapat mata air di dalam tanah, di mana mata air tersebut memiliki keajaiban yang dapat mengabulkan keinginan. Mata air itu bernama Temagami, artinya air yang dalam. Namun resikonya setiap keinginan terkabul, air itu meminta tumbal, dan Lucy sengaja menumbalkan Rebecca untuk kesembuhan Tommy yang sakit parah. Ternyata saat itu Lucy sudah dipengaruhi hantu kolam yang membuatnya dengan tega membiarkan Rebecca tenggelam. Lalu Lucy meminta Ivy untuk tidak khawatir dan menyuruhnya berkorban seperti dirinya. Mendengar itu, Ivy jelas menolak dan dia meminta Lucy untuk membantu menghentikan kolam itu. Ivy langsung pergi ketakutan saat melihat Lucy bersikap aneh. Sementara di rumah saat air kolam kembali terisi, Ray seketika dirasuki Temagami sepenuhnya. Malam harinya, Izzy dan Elliot yang baru pulang merasa heran tidak melihat keberadaan orang tuanya. Untuk itu, Izzy mencoba memeriksa garasi. Saat Elliot dibuat heran oleh air yang bergerak, tiba-tiba terdengar suara cider. Namun saat Elliot pergi mengecek, gelas itu bergeser dengan sendirinya. Elliot merasa tak percaya ketika melihat kolamnya kembali terisi penuh, dan di saat itu pula Elliot melihat bayangan cider di ban pelampung angsa. Saat Elliot akan menolong cider, tanpa ia sadari penutup kolam bergerak sendiri. Sontak Izzy langsung panik saat melihat Elliot tenggelam. Sekuat tenaga Izzy menarik penutup kolam, namun kesulitan. Tapi beruntung Ivy datang dan membantunya. Selagi Ivy akan menolong Elliot, dia menyuruh Izzy memanggil polisi. Di saat Ivy masuk ke kolam, dia melihat lubang hitam. Dirasa Elliot dibawa ke dalam sana. Sebelum masuk, Ivy mengikat diri dengan selang untuk keamanan. Namun sayang, selang itu terlalu pendek sehingga Ivy melepaskannya. Dad! Sementara itu, Izzy tengah kesakitan saat telapak tangannya terkena pecahan gelas. Dan tiba-tiba, Izzy mendengar ada yang datang. Dirasa itu ayahnya, Izzy pergi memeriksa. Benar, itu Ray. Namun Izzy ketakutan melihat perubahan ayahnya. Dan ketika Izzy akan menelpon polisi, Ray menyerangnya. Dengan sangat kasar, Ray menarik rambut Izzy hingga kecabut saat Izzy melakukan perlawanan. Marco. Kembali ke Ivy yang berhasil menemukan Elliot. Namun saat Ivy beranjak pergi, para arwah di kolam menahannya. Di satu sisi, Izzy bisa lolos dari ayahnya dan bersembunyi di dalam garasi. Sontak secara refleks Izzy berteriak saat suara TV yang nyala sendiri mengagetkannya, sehingga Ray menemukannya. Namun anehnya Ray tidak menangkap Izzy dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu, Ivy bisa lolos dari para arwah, dan saat dia kebingungan mencari pintu keluar, tiba-tiba Rebecca muncul melarang Ivy naik ke atas.
yang sempat terpengaruh hampir saja membuatnya dibawa para arwah. Dan beruntung Ivy segera sadar sehingga dirinya dan Elliot berhasil keluar. It's too late. Di tengah rasa putus asa, Ray menghampirinya dan berkata jika semua ini sudah terlambat. Sambil menangis, Ivy memohon untuk Ray membawa Elliot ke rumah sakit. Akan tetapi Ray malah menyerangnya. Tepat pada waktunya Izzy datang menolong Ivy. Pukulan Izzy itu pun membuat cairan hitam di tubuh Ray keluar. Dan Ray sekuat tenaga melawan Temagami. It's me. Akhirnya Ray pun terbebas dari pengaruh Temagami. Begitupun dengan Elliot, dia sudah sadar. Akan tetapi seakan tidak membiarkan mereka pergi, Temagami membuat kondisi Elliot memburuk. Tak ada cara lain, Ray pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan putranya. I got something to prove. Beberapa hari setelah kejadian itu, air kolam sudah kembali tenang. So, I want to make you proud. Rumah itu sangat menyimpan trauma mendalam buat mereka, yang akhirnya Ivy memutuskan untuk menjualnya. Namun Ivy akan menutup kolam itu supaya tidak memakan korban lagi. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys? Bagus ya filmnya? Sejak Lucy menumbalkan Rebecca, dia sampai saat ini masih dipengaruhi Temagami. Dan dia sengaja tidak menutup kolam itu supaya lebih banyak tumbal, sehingga kehidupan Lucy dan Tommy sejahtera. Tapi akhirnya sekarang semua sudah berakhir dan tidak akan ada lagi korban. Oke guys, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.